Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku, Dana Christine Regar. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan mempresentasikan tentang review peraturan standar akuntansi 1, 14, 16, 19, 48, 68, dan 69. Yang pertama kita akan masuk ke review PSAK 1. PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Desember 2013. PSAK ini merevisi PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan yang telah diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2009. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1, penyajian laporan keuangan. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode. 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. 3. Laporan perubahan ekuitas selama periode. 4. Laporan arus kas selama periode. 5. Catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain. Selanjutnya, informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A. Dan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasikan pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A sampai 40D. Review PSAK 14, yaitu persediaan direvisi pada tahun 2008. Dalam PSAK 14 revisi 2008 paragraf 2 ruang lingkup diatur bahwa pernyataan ini diterapkan untuk semua persediaan kecuali sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan dalam proses yang timbul dalam kontrak konstruksi. Kedua, persediaan yang terkait dengan real estate. 3. Instrumen keuangan. Selanjutnya, aset biologi terkait dengan aktivitas agrikultur dan produk agrikultur pada saat panen. Selanjutnya, aset biologik terkait dengan hasil hutan. Selanjutnya, hasil tambang umum dan hasil tambang minyak dan gas bumi. Persediaan adalah aktiva tersedianya untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, dalam bentuk bahan atau perlengkapan supply untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. PSAK 19 aset terwujud. Reviewnya, jenis pengeluaran, biaya material, tenaga kerja, dan overhead untuk prototip produk baru, kelayakan ekonomis tidak terpenuhi. Nah, untuk perlakuan akuntansinya, beban R&D, alasannya tidak memenuhi kriteria pengakuan aset tak berwujud. Jenis pengeluaran yang kedua, biaya riset pemasaran untuk promosi produk baru. Perlakuan akuntansinya, beban operasi, untuk alasannya bukan biaya R&D atau beban umum dan administratif. Pengeluarannya selanjutnya ada biaya legal untuk memperoleh hak paten produk baru. Perlakuan akuntansinya dikapitalisir sebagai paten dan diamortisasi.
Alasannya beban langsung untuk paten. Oke, kita masuk ke jenis pengeluaran selanjutnya, ada rekayasa teknis produk baru yang jadi sebelum terhadap produksi penuh kelayakan ekonomis tercapai. Perlakuannya dikapitalisir, alasannya memenuhi kriteria pengakuan. Oke, kita masuk ke pengeluaran komisi staf penjualan yang memasarkan produk baru. Pelakuan akuntansinya beban operasi, alasannya bukan biaya R&D atau beban penjualan. Kita masuk ke PSAK 48, yaitu penurunan nilai. Ikhtiar perubahan PSAK 48 revisi pada tahun 2013. Nah, perihalnya teman-teman bisa lihat langsung di PowerPoint-nya ya. Oke, kita lanjut. Ini ada sampai 5 ya. Ada 5, ada 6. Teman-teman bisa baca ya di PowerPoint-nya. Ada sampai 7. Oke, kita lanjut ke PSAK 68 pengukuran nilai wajar. Tujuannya untuk mendefinisikan nilai wajar atau fair value, menetapkan dalam suatu pernyataan kerangka pengukuran nilai wajar dan masyarakatkan pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar. Oke, kita masuk yang terakhir, yaitu review PSAK 69. Aset biologi dinilai sebesar nilai wajar yang dikurangi dengan biaya penjualan atau point of sale cost, baik pada pengakuan pertama maupun pada tanggal laporan. Produk agrikultur dinilai nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan, yaitu tadi point of sale cost pada pengakuan pertama. Perubahan nilai diakui sebagai keuntungan dan kerugian dalam laba periode berjalan. Pengungkapan yang diisyaratkan lebih banyak pertumbuhan aset. Oke teman-teman, itu aja presentasi aku kali ini, yaitu tentang review PSAK 1, 14, 16, 19, 48, 68, dan 69. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.